Breaking News Kompas TV bersama saya Sini Permadi. Saudara, yang Anda saksikan di layar kaca ini adalah situasi dari Vatikan. Sesaat setelah Paus Fransiskus, pemimpin tertinggi umat Katolik, meninggal dunia pagi tadi waktu Vatikan pada pukul 7:35 di usianya yang ke-88 tahun. Paus Fransiskus terakhir kali muncul di hadapan publik yaitu kurang dari 24 jam yang lalu ketika ia menyampaikan ucapan selamat Paskah kepada masyarakat di Vatikan. Saat itu ia muncul di alun-alun Santo Petrus Vatikan menggunakan kursi roda, melambaikan tangannya dari balkon mengucapkan selamat Paskah. Di studio Kompas TV sudah bersama saya ada Mas Yosi Susilo Hardianto, wartawan senior harian Kompas. Mas Yosi, selamat sore. Selamat sore, Cindy. Mas Yosi ini adalah wartawan senior harian Kompas yang September lalu ikut lawatan apostoliknya Paus Fransiskus ya Mas ya? Iya, benar. Mas mungkin boleh jelaskan juga saat itu ikut dari Vatikan, Jakarta, kemudian Papua, Timor Leste sampai Vatikan lagi, betul ya Mas ya? Iya, demikian. Oke, seperti apa saat itu perjalanan bersama dengan seorang Paus Fransiskus? Iya. Perjalanan dengan Paus Fransiskus saat itu sebenarnya menjadi semacam meskipun dirangkai dalam agak emosional. Pak Mas, memang sosok Paus Fransiskus ini kesederhanaannya bahkan terasa ke semuanya. Ya, demikian ya. Meskipun pada saat itu perjalanan kami adalah perjalanan judulnya memang perjalanan apostolik. Dan kami para wartawan mengiringinya sebagai bagian dari proses peliputan. Akan tetapi bagi sebagian orang, saya terutama, Mas, silakan. Ya, maaf, mengalaminya sebagai sebuah perjalanan batin ya, karena sebagai seorang, ya kebetulan saya seorang Katolik juga. Ada bersama dengan seorang pemimpin tertinggi, tetapi saya merasakannya tidak sebagai seorang yang jauh. Saya mengalami Paus sebagai seorang yang begitu dekat. Seperti yang tadi disampaikan oleh Duta Besar Trias Kun Cahyono. Paus adalah seorang yang humble, sosok yang sangat sederhana. Kesederhanaannya ini tidak hanya diwujudkan dalam bentuk apa yang dia gunakan, apa yang dia pakai. Kalau boleh saya sampaikan, Gereja Katolik itu mengenal banyak simbol-simbol. Salah satu simbolnya adalah pakaian dan apa yang dikenakan oleh para imam, para uskup dan paus. Paus Fransiskus adalah dia adalah yang pertama dari para uskup Gereja Katolik. Salah satu tanda keuskupan adalah kalung salib, biasanya dari emas. Dan kemudian sepatu yang berwarna merah, tanda kemartiran. Tetapi saat itu saya lihat Paus mengenakan salib yang sederhana, terbuat dari perunggu perak biasa begitu. Dan sepatunya seperti sepatu, pada umumnya sepatu kulit warna hitam. Menandakan, itu menyimbolkan Paus mengenakan apa yang biasanya umum para imam kenakan. Kemudian dia sosok yang
yang mudah didekati, yang mudah disentuh. Biasanya kalau kita ketemu dengan para pemimpin itu kan sulit untuk menjangkau mereka. Bahkan ketika kita kenal dekat pun juga tetap ada protokol yang memberi jarak. Tetapi dalam penerbangan dari Roma, Fiumicino menuju ke Jakarta, ketika Paus menyapa kami, Paus mendatangi kami satu persatu. Kami dengan leluasa memegang tangannya, berbicara dengan beliau. Beliau menyapa kami satu persatu, mendengarkan setiap ungkapan kami, mendengarkan setiap cerita kami, tidak dengan bosan, bahkan memenuhi setiap permintaan kami. Satu persatu, beliau tidak merasa tergesa-gesa seperti itu. Nah, itu suasana pertama yang saya temui, yang saya alami dengan beliau seperti itu. Jadi sebagai seorang Katolik, saya mengalami pemimpin tertinggi saya bukan seseorang yang begitu jauh, tetapi begitu dekat. Dan tidak ada jarak sama sekali. Itu yang saya alami. Dan saat beliau menuntaskan semua perjalanan apostoliknya di Indonesia, kemudian ke Papua Nugini, ke Timor Leste, dan terakhir ke Singapura sebelum kembali ke Roma, hal yang sama saya lihat dari sosok beliau. Tidak ada jarak secara harfiah dan juga tidak ada jarak emosional. Ini juga kan yang terlihat ya. Betapa di sebuah pesawat komersial yang digunakan oleh Paus saat itu, ia juga bertemu dengan beberapa wartawan, ngobrol juga di sana. Artinya kedekatan itukah yang juga membuat Mas Yosi begitu mengenang mendiang Paus? Iya, beliau itu bagi saya secara pribadi ya, baik bahkan secara profesional, melihat beliau itu bukan sosok yang jauh dari pikiran saya gitu. Artinya bahasa-bahasa yang dia gunakan juga bahasa-bahasa keseharian. Cara dia bergerak, gestur-gesturnya pun juga sesuatu yang sangat lumrah. Ketika bertemu dengan anak-anak muda, dia juga berseloroh dengan mereka. Dia juga bercanda dengan kami para wartawan. Satu kali dalam penerbangan kembali dari Singapura menuju Roma, salah satu dari kami bertanya kepada Paus tentang situasi global saat itu. Kebetulan waktu itu ada Amerika sedang menggelar kampanye presiden. Waktu itu salah satu kandidat dari Republik, Donald Trump, yang sekarang terpilih menjadi presiden Amerika. Mereka mengkampanyekan tentang penolakan imigran. Sedangkan calon dari Demokrat, Kamala Harris, mengkampanyekan tentang hak-hak perempuan dan termasuk aborsi segala macam itu. Salah satu dari kami bertanya tentang hal itu. Apa pendapat Paus menyikapi isi kampanye itu, terutama himbauan Paus kepada umat Katolik di Amerika. Paus kemudian mengatakan ketika hendak menjawab pertanyaan itu atau hanya baru beberapa patah kata untuk menjawab pertanyaan itu, tiba-tiba pesawat masuk dalam turbulensi. Guncangan sangat keras dan kemudian Paus berseloroh begini. Dia mengatakan, ini gara-gara kalian bertanya begitu, kita hanya bergoncang. Ya seperti memecahkan suasana yang tegang waktu itu. Kemudian Paus menjawab. Bagi Paus, sikap kedua pemimpin itu menurut dia, katakan gampangnya, keliru. Dua-duanya Paus kategorikan sebagai pembunuhan. Paus sangat dekat dengan isu migrasi, terutama mereka yang dipinggirkan, disisihkan, yang diabaikan. Di lapangan Santo Petrus itu ada satu monumen patung baru sekitar tahun 2019 kalau nggak salah dipasang di sana. Yang
patung itu berjudul sayap malaikat yang tersembunyi. Patung itu menggambarkan tentang para migran dari masa ke masa, dari zaman era lama sampai sekarang. Patung itu menggambarkan tentang mereka yang selama ini kita sisihkan, yang disisihkan oleh dunia, sejatinya adalah malaikat. Mereka adalah orang-orang yang lewat kehadiran mereka itu sebenarnya dari perspektif iman Tuhan tidak menyapa manusia. Kemanusiaan itu kan dihitung tidak dari besar kecilnya apa yang kita miliki, tetapi tentang apa yang kita berikan dan kita bagikan. Dan itu yang seringkali menjadi, kalau saya lihat itu yang menjadi salah satu perhatian Paus gitu. Kita berbagi harapan, kita berbagi manusia diajak untuk berbagi masa depan seperti itu. Ya itu pula yang sebenarnya selama ini, terutama waktu dalam perjalanan apostolik kemarin, itu yang selalu disinggung Paus dengan ungkapan-ungkapan yang berbeda. Misalnya waktu di Indonesia salah satu paragraf dalam pidato beliau mengatakan tentang tanggung jawab yang khas yang dimiliki oleh para politisi itu seperti apa. Nah, pernyataan ini pula yang kemarin waktu dibacakan oleh saya lupa Monsignor Raffaelli, ketua kepala liturgi kepausan yang membacakan pesan Urbi et Orbi mewakili Paus kemarin, itu juga ada paragraf yang sama. Para pemimpin dunia, para pemimpin politik itu mereka adalah orang-orang yang memiliki tanggung jawab yang khas, yang dipercaya untuk mengelola dan kemudian membagikan semua yang ada ini untuk kesejahteraan bersama seperti itu. Hal yang sama juga dalam bahasa yang berbeda disampaikan Paus ketika ada di Papua Nugini misalnya. Beliau mengatakan tentang sumber daya alam itu merupakan hak bagi semua, harus dinikmati bersama, tidak hanya oleh sebagian orang atau hanya kelompok-kelompok tertentu saja. Itu juga pesan Paus kepada pemerintah setempat yang selama ini katakanlah kurang membangun kesejahteraan bagi publik. Demikian juga di Timor Leste dan Singapura. Tapi Mas Yosi, dari begitu banyaknya pesan yang disampaikan oleh Paus Fransiskus, termasuk juga ketika Anda mengikuti rangkaiannya, apa pesan yang paling mengena di hati untuk Mas Yosi sendiri secara pribadi? Saya tidak bisa lepaskan pesan Paus satu persatu ya. Saya mau mencoba melihatnya, menghimpunnya bahkan dengan apa yang menjadi bagian dari ensiklik beliau waktu membuka tahun jubilium. Tahun 2025 ini adalah tahun jubilium agung. Dan beliau membukanya, dalam tulisan beliau dibuka dengan ungkapan Latin itu, spes non confundit. Harapan yang, kita katakanlah, harapan tidak mengecewakan. Paus mengajak kita di tahun persiaran ini untuk tidak mudah menyerah, tidak berhenti pada bentuk-bentuk yang secara harafiah kita lihat sebagai kegagalan. Dari satu sisi saya melihat, saya sedih memang dengan peristiwa hari ini, tetapi ketika saya melihat kemarin, Paskah kemarin, Paus seolah-olah menutup perutusannya, pelayanannya kepada umat, baik itu umat Katolik secara khusus maupun umat manusia secara umum dunia, itu dengan tuntas. Dalam perspektif Gereja Katolik kan wafat Yesus, Paskah itu kan dilihat sebagai mungkin orang melihatnya, oh kok
Tuhan Yesus wafat, apakah itu gagal? Sebenarnya tidak. Karena pada saat yang sama justru ditunjukkan pada kita bahwa kebangkitan itu seperti itu. Dan harapan dari kematian itu muncul harapan, dan Paus sendiri kan juga menegaskan hal itu. Kita nggak boleh patah dalam setiap upaya-upaya kita gitu. Paus juga dengan gerakannya yang berpihak terutama kepada kaum miskin, imigran kan juga demikian. Kita bersama-sama membangun dunia yang bisa dinikmati oleh semakin banyak orang. Memberi mereka tempat, memberi mereka tempat tinggal, makanan, apapun. Itu sesuatu yang ingin beliau pesankan kepada kita. Dan saya kira meskipun Paus saat ini tidak ada lagi bersama kita, tetapi pesan yang beliau sampaikan itu merupakan semacam energi energi bagi kita untuk terus bersama dia memperjuangkan nilai-nilai yang dia perjuangkan. Mas Yosi, kita juga sudah tersambung melalui sambungan telepon bersama dengan Menteri Agama Pak Nasaruddin Umar. Pak Nasaruddin, selamat sore.